dan ternyata kita semua telah tertipu. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup creepy, menyeramkan, menakutkan, tapi bohong. Nggak, serius. Ini bakalan serem dan menakutkan. Dan mungkin bisa bikin kalian merinding, tapi bohong. Internet adalah tempat yang sangat luas dan bebas untuk siapapun berbagi foto, video, berita, informasi apapun. Dan kalau dihitung sejak zaman dulu sampai saat sekarang ini nih, ada banyak, mungkin sampai puluhan ribu foto-foto atau video-video seram, entah itu penampakan, entah itu hal-hal ganjil yang susah diterima oleh akal manusia, yang dipercaya banyak orang sebagai foto atau video asli, tanpa rekayasa, tanpa editan, dan nggak sedikit juga orang yang percaya dengan hal-hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu, informasi teknologi semakin canggih, ada banyak foto-foto yang awalnya dikatakan asli tanpa rekayasa, tapi akhirnya terbukti hoax, tipuan, dan faktanya tidak seperti rumor yang beredar. Dan hari ini guys, kita akan membahas beberapa foto-foto menyeramkan yang sempat heboh dan booming di Indonesia ataupun di dunia. Tapi ternyata selama ini, foto-foto seram ini telah menipu kita. Kalian penasaran gitu fotonya apa? And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Ya, Sheila on 7. Yang katanya satu-satunya band di Indonesia yang nggak punya haters. Apakah itu mitos? Atau fakta? Komen di bawah. Nah, kalian warga Indonesia mungkin nggak asing lagi dengan lagu Sevia. Sevia. Ya, kalaupun nggak tahu lagunya, pasti tahulah judulnya sama penyanyinya kan. Nah, pada tahun 2000-an, ada rumor yang sempat menghebohkan warga Indonesia tentang lagu Sevia ini. Di mana rumor ini mengatakan bahwa Eros, sang gitaris Sheila on 7, sengaja menciptakan lagu ini untuk salah satu fansnya yang telah meninggal karena kecelakaan. Jadi kisah yang beredar itu, di suatu malam, Eros ini lagi duduk mainin gitar sambil menulis lagu, dan dia mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang mengatakan namanya adalah Sevia. Jadi adalah salah seorang fans Sheila on 7. Nah, si Sevia ini di telepon itu mengatakan bahwa dia sedang menelpon Eros dari telepon umum yang ada di depan rumah si Eros. Nah, langsung aja Eros ini lihat dari jendela ke telepon umum di depan rumah dia. Dan di sana nggak ada seorang pun, nggak ada siapapun di telepon umum itu, tapi Eros bisa melihat gagang telepon yang melayang-layang seakan-akan ada yang sedang menggunakannya. Nah, kalian semua pasti tahu kalau telepon umum itu, gagang itu ada tali kan? Nah, Eros ini melihat tali itu kayak gerak-gerak, melayang-layang, seakan-akan ada yang lagi make. Padahal nggak ada kaki di sana, jadi nggak ada orang. Nah, si Eros ini penasaran banget dengan fansnya yang bernama Sevia ini, akhirnya dia mencari tahu dari fans-fans Sheila on 7 yang lain tentang si Sevia ini. Dan Eros pun mendapatkan alamat rumah Sevia. Nah, waktu itu Eros langsung datang ke rumah Sevia untuk melihat gimana wujud si Sevia ini. Dan setelah sampai di rumah Sevia, Eros bertemu dengan ibu Sevia dan ibunya mengatakan bahwa Sevia beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia. Dan mirisnya, Sevia meninggal akibat kecelakaan tragis saat dia sedang menuju tempat konser Sheila on 7. Nah, karena kisah Sevia ini, akhirnya Eros menciptakan lagu berjudul Sevia untuk mengenang si Sevia ini. Dan beberapa tahun kemudian, di salah satu konser Sheila on 7 di Trans 7, konsernya ini mencuri perhatian banyak netizen Indonesia. Yang mencuri perhatian bukanlah kerennya konser Sheila on 7, tapi ada sosok penampakan yang dipercaya sebagai kuntilanak yang merupakan roh dari Sevia. Dan foto itu sempat heboh dan booming di Indonesia. Tapi beberapa hari kemudian muncullah forum yang membahas tentang foto penampakan ini, dan ternyata kita semua telah tertipu, atau khususnya kalian yang percaya telah tertipu. Karena ternyata itu hanyalah foto seorang wanita yang sedang menggunakan handphonenya. Jadi di gambar ini mungkin dicerahkan, diterangkan, dan dibuat agak blur sehingga kelihatan kayak kuntilanak. Gimana? Terkecoh ya bun? Oke, sekarang kita lanjut. Foto ini adalah foto dari istri mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yang diambil oleh seorang fotografer bernama William H. Mumler. Yang mana Bang Willy ini terkenal bukan sebagai fotografer biasa, tapi fotografer paranormal. Jadi pada zamannya dia mengaku kalau dia itu bisa berinteraksi atau memanggil roh-roh yang sudah tiada. Kemudian diambil fotonya untuk kepentingan orang-orang yang ingin memotret dirinya dengan orang yang telah meninggal. Mungkin keluarganya atau siapanya yang dia pengen banget foto lagi. Jadi disewalah Bang Willy ini untuk memanggil roh itu dan berfoto.
Dan pada saat itu, istri mantan Presiden Abraham Lincoln ini tertarik untuk menggunakan jasa Bang Willy ini. Mungkin istrinya ini belum bisa melupakan sosok suaminya Abraham Lincoln yang tewas karena tertembak di kepala, sampai akhirnya muncullah foto ini. Foto di mana istri presiden yang di belakang itu ada sosok bayangan Presiden Abraham Lincoln, dan foto ini sempat menghebohkan Inggris pada saat itu. Tapi ternyata si William H. Mumler ini hanyalah seorang penipu. Di mana waktu itu dia dilaporkan oleh salah satu kliennya yang ditipu, dan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan, Mumler pun ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara, dan mendapatkan hukuman selama beberapa puluh tahun karena kasus penipuan dan penggelapan uang. Jadi foto ini, foto yang sempat viral dulu, adalah foto editan. Ya, sebenarnya kelihatan sih editannya, ya kan? Next adalah foto yang sangat heboh pada masanya, yaitu foto ini. Nah, kalian pecinta misteri dan horor, pastinya nggak asing lagi kan dengan foto penampakan ini. Nah, sebenarnya foto ini pertama kali muncul di sebuah website bernama Ligotti pada 14 November tahun 2009. Tapi di website itu nggak ada deskripsi atau keterangan dari foto ini, jadi sekedar di posting gitu aja, nggak ada keterangan apapun. Dan pada tahun itu muncullah teori-teori liar dari foto ini. Foto ini diambil di Texas sekitar tahun 1950-an, yang mana di foto ini terlihat ada dua orang wanita dengan masing-masing lagi mangku anak, dan di sebelah mereka ada sosok penampakan seperti seorang pria yang gelap gitu, sedang tergantung terbalik. Dan foto ini terkenal dengan nama penampakan di keluarga Cooper. Beberapa tahun menghebohkan dunia dan dipercaya sebagai foto paling menyeramkan. Akhirnya pada tahun 2015, misteri dari foto ini terpecahkan. Jadi pada tahun 2015 itu dibentuklah sebuah forum yang khusus untuk memecahkan foto ini. Apakah dia asli, apakah dia rekayasa, apakah editan. Dan di forum itu masuklah seorang pria yang bernama Robert C. Di mana Robert C ini mengaku bahwa anak di dalam foto itu adalah dirinya. Dan Robert C inilah yang mengklarifikasi semua rumor-rumor yang beredar di masyarakat itu. Dan di sana Robert mengatakan bahwa semua isu-isu yang beredar tentang foto itu adalah hoax, bohong. Di mana Robert ini bisa membuktikan kata-katanya dari foto lain pada waktu yang sama, yang memang nggak ada sosok itu di fotonya itu. Jadi Robert ini mendapatkan foto ini dari kakaknya yang juga anak di dalam foto itu. Jadi dalam foto itu adalah Robert C dengan kakaknya. Yang mana Robert juga mengatakan bahwa nama keluarga mereka bukanlah Cooper, tapi Capper. Dan selama ini Robert merasa was-was dan cemas tentang maksud dari orang yang menyebarkan foto itu. Apakah memang sekedar iseng-iseng, atau ada tujuan lain yang merugikan pihak keluarga si Capper ini. Nah, untuk sosok si abang yang lagi tergantung ini sendiri, di mana banyak yang percaya bahwa sebenarnya orang yang lagi tergantung itu adalah foto balerina. Foto balerina karena posenya lagi dua tangan gitu kan. Jadi banyak yang percaya bahwa itu hanyalah foto balerina yang digelapkan, diblur, dan diedit sedemikian rupa sehingga tampak seram. Sebagai bukti bahwa itu adalah foto editan adalah kalau kalian lihat sosok abang yang tergantung ini ada kalung kan, dia lagi pakai kalung kan. Nah, kalau memang foto itu asli, kalau memang sosok itu asli, maka kalung itu harusnya nggak ada di dadanya, tapi jatuh ke mukanya. Mungkin masuk ke hidungnya. Dan dari kondisi itulah banyak yang percaya dan semakin yakin bahwa itu memang foto editan. Jadi itulah fakta sebenarnya di balik foto penampakan keluarga Capper ini. Next adalah foto yang heboh di dunia dengan nama Time Traveler. Jadi foto ini beredar dan banyak yang percaya bahwa sosok pria yang di lingkar itu adalah seorang pengelana waktu. Nah, aku sendiri untuk foto ini udah pernah bahas di salah satu video yaitu Ramalan The Simpsons, di mana rumor mengatakan bahwa pria di foto itu bernama John Titor yang datang dari tahun 2036 kembali ke tahun 1930-an untuk mengambil komputer portable pertama di dunia. Dan pada saat itu dia mengatakan bahwa ada bencana alam, alien yang turun ke bumi, dan foto ini pun terkenal dan dipercaya oleh banyak orang. Dan kenapa si sosok pria ini banyak yang percaya sebagai pengelana waktu? Itu karena fashion yang ia gunakan dikatakan belum ada di zaman itu. Jadi karena dia terlihat modern dan terlihat dari abad ini, banyak yang percaya bahwa dia tertangkap kamera kembali ke masa lalu, karena orang-orang di sekelilingnya itu berpakaian kuno. Nah, pada saat itu ada beberapa fakta yang diklaim oleh MTV Rusia yang mengatakan bahwa foto ini diambil pada tahun 1910-an dan foto itu asli tanpa rekayasa, tanpa editan. Di mana foto ini diambil pada saat acara pembukaan jembatan South Park di British Columbia. Nah, keterangan dari MTV Rusia ini pun semakin membuat heboh warga dunia dan foto ini pun semakin dipercaya isu-isu dan rumornya tadi. Nah, untuk yang dikatakan oleh MTV Rusia itu sendiri benar, foto ini memang benar asli, memang benar tidak ada editan, ada rekayasa,
Tapi yang salah adalah isu-isu yang beredar ini. Di sini kita buktikan. Sweater yang dipakai oleh si pria ini yang ada huruf M itu merupakan sweater tim olahraga hoki di Inggris, dan kacamata yang dipakai yang banyak dikira orang sebagai kacamata fashion saat ini itu juga udah ada di tahun itu. Dan yang paling bikin heboh adalah kamera yang dipegang. Kamera itu katanya mirip dengan kamera DSLR. Tapi ternyata itu hanyalah kamera Kodak 35 yang sudah muncul sejak tahun 1938. Sedangkan foto ini diambil tahun 1940 kan. Ya jadi memang udah ada barangnya itu. Cuman yang bikin heboh adalah isu-isu yang entah dari mana datangnya. Jadi fix foto ini walaupun asli, tapi isu-isunya hanyalah tipuan, rumor. Selanjutnya adalah foto iblis di rumah sakit. Nah, foto ini pertama kali muncul di Paranormal Reddit pada tahun 2013. Dan di foto ini terlihat ada sosok seperti iblis setengah jongkok yang sedang berdiri di atas pasien rumah sakit, yang mana foto ini merupakan foto dari monitor perawat di rumah sakit itu. Dan yang bikin heboh lagi, katanya pasien yang ada di foto ini meninggal dunia setelah beberapa jam foto ini diambil. Nah, makin heboh lah waktu itu, makin banyak orang yang percaya dengan foto ini. Dan banyak spekulasi yang mengatakan bahwa foto ini adalah Mare, yang merupakan entitas jahat seperti iblis yang dipercaya di Jerman, di mana sosok Mare ini suka menaiki dada orang ketika tidur dan membawa mimpi buruk, bahkan bisa mencabut nyawa. Dan sama seperti foto Kaper, keluarga Kaper tadi, dibuatlah sebuah forum untuk membahas kebenaran di balik foto ini. Dan ternyata orang yang percaya tertipu lagi. Kenapa? Karena foto ini merupakan contoh yang sangat bagus untuk fenomena psikologis yang disebut pareidolia. Di mana pareidolia ini adalah fenomena di mana kita bisa melihat bentuk wajah atau tubuh manusia pada benda mati. Kalian pasti tahu. Nih, contoh-contoh foto-foto ini itu disebut pareidolia. Dan dari ilmu kesehatan juga disebut ilusi visual, halu visual. Karena kalau kita cek dengan seksama dan teliti, kaki iblis itu merupakan kaki pasien. Tubuh iblis merupakan ranjang yang ada di rumah sakit itu, hanya saja memiliki warna yang cukup sama di monitornya itu. Dan kepala si iblis yang berbentuk kayak segitiga gitu, sebenarnya adalah tudung dari sebuah mantel yang digantung. Jadi ketika mantel, ranjang, dengan kaki pasien ini memiliki warna yang cukup sama di monitor itu, kemudian diambil, diedit, agak di-blur dikit, jadilah foto seram ini. Kemudian di-post, dibuat aja isu-isu rumor-rumor yang serem-serem kan, dan akhirnya viral dan booming. Jadi itulah fakta kebenaran di balik foto ini. Selanjutnya adalah foto wanita tersenyum di acara talk show di Jepang. Nah, foto ini sendiri pernah aku bahas di foto-foto menyeramkan di sini. Dan di situ memang asli aku belum tahu satupun tentang fakta di balik foto ini. Dan memang kalau misalnya kalian lihat foto ini serem kan, gimana wanita ini tersenyum sambil lehernya yang kayak patah, matanya agak-agak nggak fokus. Foto ini sempat booming di tahun 2010 di Jepang, di mana pada saat itu adalah acara paranormal. Tapi seremnya dan horor-horor dari foto ini terbantahkan karena foto aslinya keluar. Ini foto aslinya. Sebenarnya fotonya ini, si kakak ini memang punya senyum seperti itu, memang punya wajah yang putih, merekah, glowing. Tapi entah siapa orang yang niat banget bikin kepalanya kayak patah, terus matanya agak dijulingkan, wajah dibikin agak pucat, dan diedit sedemikian rupa sampai benar-benar menjadi foto yang seram. Aku pertama kali nengok foto ini memang serem sih. Memang serem. Dan sekarang pun setelah tahu kebenarannya, ya masih serem juga ketika dilihat. Dan foto yang terakhir adalah The Expressionless Woman. Nah, foto ini, kisah dan rumornya sangat menyeramkan. Untuk aku yang baru tahu tentang kisah ini menyeramkan, dan aku juga mau kalian juga merasakan seram dari foto ini. Jadi, rumor yang beredar tentang foto ini adalah kejadiannya pada bulan Juni tahun 1972, di mana di sebuah rumah sakit Cedar Chennai datanglah seorang wanita bergaun putih yang sangat tinggi, mungkin mencapai 2 meter gitu tingginya, dan kulitnya putih mulus seperti manekin. Manekin boneka patung baju gitu. Nah, dia datang ke depan rumah sakit ini dengan bajunya yang berlumuran darah. Tapi para staf rumah sakit agak serem ngeliat si wanita ini, karena kalian lihat aja foto ini, sosoknya itu tinggi, putih mulus, seperti manekin, nggak punya alis, bibirnya diam mengatup, nggak bergerak sedikit pun, matanya kosong, dan tidak pernah berkedip. Nah, pada saat itu, gaun putih yang berlumuran darah itu semakin bertambah merah, karena darah-darah ini selalu mengucur keluar dari dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, dia datang mendekati rumah sakit, dan mencoba untuk masuk. Nah, pada saat itu, para staf perawat melihat kondisi si sosok ini yang mungkin butuh bantuan, entah dia setelah kecelakaan atau gimana,
Akhirnya mereka membawa wanita ini menuju ruang perawat, jadi ruang UGD gitulah. Nah, pada saat itu si wanita ini dibaringkan, kemudian diberi obat penenang, dan pihak rumah sakit mencoba untuk menahan wanita ini sampai polisi datang. Jadi mereka langsung menghubungi polisi. Nah, pada saat dia ditangani oleh pihak rumah sakit ini pun, dia nggak ada ekspresi sedikit pun, mukanya datar, dia diam aja. Matanya masih nggak berkedip dan hanya melihat di satu sisi dengan pandangan yang kosong. Nah, kalian bayangkan aja lah orang yang menanganinya gimana ngelihatnya, aku aja serem. Nah, para perawat di rumah sakit ini mengatakan bahwa mereka merasakan perasaan yang tidak nyaman, nggak enak, ketika mereka melihat sosok ini. Nah, pada saat itu salah satu perawat ingin memberikan obat bius, jadi kayak mau disuntik gitu, dan pada saat itulah dia mulai bergerak. Jadi ketika perawat ini mau nyuntik tubuh si wanita ini, dia tiba-tiba kayak menghalau, jadi kayak digituin dia. Dan dia ternyata mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dimana perawat yang mau ngebius dia ini ketika dihadang kayak gitu, dia langsung terbang. Dia langsung terbang dan terpental. Jadi saking kuatnya si wanita manekin ini. Nah, akhirnya para perawat mikir, udah lah, nggak usah dikasih bius. Karena si wanita ini sebenarnya tenang juga. Akhirnya dia pun dari posisi duduk akan dibaringkan lagi. Nah, pada saat mau dibaringkan ini, si wanita manekin ini menoleh ke salah seorang perawat pria yang lagi memegangi dia dan tersenyum. Waktu dia senyum inilah, perawat-perawat yang ada di rumah sakit itu, khususnya perawat-perawat wanita, teriak histeris dan kaget karena mereka melihat gigi yang sangat panjang, tajam seperti duri, menyeringai lebar di wajah wanita ini. Saking panjangnya gigi durinya itu, orang-orang ini pasti berpikiran kalau mulutnya bakal robek dan terluka parah jika dia mengatupkan bibirnya. Tapi enggak. Tapi ketika si wanita tanpa ekspresi ini diam lagi dan menutup bibirnya lagi, nggak kenapa-napa, aman, nggak luka. Dan merasa bahwa sosok ini bukanlah manusia, ini nggak normal, akhirnya pihak rumah sakit memanggil beberapa security untuk datang berjaga dan mengamankan wanita ini. Tapi ketika dari kejauhan, udah terdengar suara security lagi berlari-larian menuju ke ruangan itu, dan ketika security ini sampai di dalam ruangan, si wanita tanpa ekspresi yang tadi udah berbaring ini langsung loncat dan mengejar security, kemudian menggigit bahunya sampai bolong. Jadi dia benar-benar loncat terus dan menggigit security sampai bahunya bolong. Pada saat itu semua langsung histeris, semua kacau, langsung teriak-teriak, nggak karuan mau kabur. Dan setiap security yang mau datang selalu digigit oleh si wanita ini. Gimana cara gigitnya? Ya dia sembunyi di belakang pintu, karena semua perawat dan dokter di rumah sakit itu udah kabur keluar, jadi dia cuma sendirian dalam ruangan itu. Dia sembunyi di belakang pintu, dan ketika security masuk, langsung Dan setelah semua security ini habis digigit oleh si wanita ini, dia dengan ekspresi diamnya, ekspresi datarnya, dia berjalan keluar rumah sakit dan hilang. Dia pergi nggak tahu kemana. Dan itulah kisah yang beredar dari foto satu ini. Tapi foto ini nggak akan masuk list kita kalau ini asli, tanpa rekayasa. Karena sebenarnya foto ini diambil pada tahun 1968 oleh Lord Snowdon, seorang fotografer, yang mana ini adalah momen ketika murid di sekolah perawat sedang training, sedang latihan, dan sosok wanita tanpa ekspresi ini adalah boneka lilin yang menjadi objek training mereka. Jadi meskipun foto ini asli, tapi kisah di baliknya itu cuma isu, rumor, dongeng. Gimana? Komen di bawah. Dan itulah beberapa foto-foto yang sempat booming, heboh, dengan isu-isu menyeramkan yang beredar di masyarakat, bahkan di dunia. Dan ternyata faktanya memang jauh dari kesan horor. Ya, meskipun kalau dilihat ya emang horor sih foto-foto ini. Dan satu hal yang bisa kita petik dari pembahasan hari ini adalah jangan terlalu percaya dengan apa yang terlihat di foto atau video. Ya, meskipun itu terlihat banget kayak asli, susah diedit, bukan direkayasa. Tapi ya coba cari lagi lah sumber-sumbernya, karena memang penting untuk kita riset dulu sebuah informasi sebelum mempercayainya. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide yang bagus untuk kita angkat di konten mirror, entah itu misteri, horor, kasus nyata, konspirasi, coba please komen di bawah. See you next video. Bye.